Selamat siang pemirsa, kembali lagi dengan saya Lydia Divokutia dan saya Ardita Amanda dalam program acara Our Zone Show. Zona Zona kita, kita, cerita cerita kita. kita. Selama 10 menit ke depan, kami akan menemani kalian dengan membagikan kisah tentang pelecehan seksual di lingkungan kampus. Dan siang ini kita menghadirkan seorang mahasiswi Bina Sarjana Informatika yang semasa sekolah pernah mendapatkan pelecehan seksual. Bagaimana kisahnya? Ini dia Kak Tiara. Halo. Halo Kak Tiara, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah aku baik. Kalian gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kak. Kak, aku mau nanya dong, apa sih yaitu sexual harassment atau pelecehan seksual? Kalau menurut aku pelecehan seksual itu adalah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memenuhi syahwatnya. Nah, biasanya itu saat ini pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi pemerkosaan aja, tapi saat ini tuh ada yang namanya jenis catcalling atau biasanya tuh catcalling itu biasa dilakukan ketika kalian itu memanggil seseorang dengan maksud menggodanya. Nah, kalau di kampus itu bagaimana pelecehan itu terjadi, Kak? Kalau di kampus itu pelecehannya biasanya terjadi tuh ketika para mahasiswa itu ingin mencari nilai tambahan ke dosennya, atau biasanya juga banyak catcalling yang terjadi antara para senior kepada adik-adik tingkatnya gitu. Pelecehan dengan dosen, itu gimana sih Kak maksudnya? Nah, itu tuh biasanya ya, kayak tadi aku bilang, itu biasanya terjadi ketika para mahasiswinya itu melakukan bimbingan skripsi atau tugas kepada dosennya. Nah, terus habis itu dosennya pasti bakal ngasih iming-iming nilai tambahan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu ada timbal baliknya lah gitu. Baik, jadi memang selalu ada aja kemungkinan terjadinya pelecehan seksual di kampus ya. Oh iya Kak, menurut informasi dari kami nih, Kakak itu korban pelecehan seksual ya Kak? Itu gimana sih Kak ceritanya? Betul banget sih. Jadi tuh dulu waktu sekolah, waktu SMA aku pernah jadi korban ya guys ya. Waktu itu tuh kayak ada seorang guru. Dia tuh emang gurunya ramah banget sama sama siswi-siswinya gitu ya Kak ya. Terus gurunya emang sering bercanda-bercanda gitu ke siswi-siswinya, tapi sambil bercanda itu dia sambil ngerangkul siswinya. Nah, suatu ketika aku sadar waktu itu tuh kalau gurunya itu ngerangkul aku sambil ngeraba-raba dalaman aku gitu Kak. Tuh, parah juga ya, Kak. Terus tindakan kamu setelah ini apa? Waktu itu sih waktu itu aku cuman mendem sendiri aja Kak, kayak nggak berani ngomong ke siapa-siapa. Paling waktu itu aku cuman jaga jarak ke gurunya. Terus juga aku jadi penyendiri gitu loh, jadi takut buat bergaul sama orang-orang. Kenapa pada saat itu kakak nggak melapor aja, Kak? Gimana ya, waktu itu kan aku masih kecil, maksudnya kayak masih SMA, aku masih takut gitu loh. Aku takut kalau aku ngelapor ke guru, ke orang tua, atau ke temen gitu, aku takutnya aku malah dijudge gitu loh Kak. Maksudnya kayak misalkan cerita ke temen, aku takutnya mereka malah nuduh aku yang mancing gitu loh. Berarti Kakak baru bisa speak up sekarang ya? Oh iya Kak, kan di kampus banyak nih yang berhijab dan juga sebagai korban. Nah, salahnya hijab itu apa sih Kak? Terus tanggapan Kakak tuh gimana? Kalau menurut aku sih hijab itu nggak ada salahnya ya Kak ya, karena kan saat ini banyak banget nih wanita-wanita itu yang berhijab, bahkan yang syar'i pun mereka masih tetap jadi korban pelecehan seksual. Padahal pakaiannya udah tertutup banget kan. Terus juga saat ini ada juga kan kasus terbaru pelecehan seksual oleh dosen di Universitas Riau, di mana notabene itu dosennya harusnya mengajarkan yang lebih baik atau mencontohkan yang lebih baik kepada para siswinya. Betul. Nah, betul sekali ya. Walaupun kita sudah menutup aura tubuh kita, tetap banyak korban wanita berhijab yang sering mendapatkan pelecehan seksual. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Our Zone setelah jeda iklan berikut ini.
Pakai atuh helmnya. Nggak mau, Ayang orang deket kok. Udah? Udah. Diklik atuh. Kembali lagi di Ozone Show, Zona kita, cerita kita. Nah, sebelumnya kita udah membahas tentang pelecehan mahasiswi berhijab di kampus ya. Kira-kira menurut kakak, apa sih yang mendasari dosen-dosen melakukan hal tersebut? Menurut aku ya faktor utamanya itu yaitu ya nafsu Kak, karena kan biasanya kalau dosen-dosen itu melakukan pelecehan seksual, mereka berarti nggak bisa mengendalikan syahwat mereka sehingga para mahasiswi itu menjadi korbannya. Dan yang kedua itu adalah kesempatan, karena biasanya kan pelecehan itu terjadi ketika para mahasiswinya sedang bimbingan atau skripsi dengan dosennya, di mana itu terjadi di ruangan tertutup yang cuman ada mereka berdua aja. Jadi di situ timbullah kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh itu. Yang benar juga ya, dengan iming-iming banyak mahasiswa yang menjadi korban pelecehan seperti itu. Oh iya kak, penting nggak sih menurut kakak kebijakan di setiap kampus tentang pelecehan seksual? Menurut aku sih penting banget ya, soalnya kan sekarang ini nggak semua kampus punya kebijakan-kebijakan tentang pelecehan seksual. Yang aku harap itu semoga aja semua kampus itu bisa menerapkan kebijakan-kebijakan tentang pelecehan seksual, karena yang pertama itu agar menimbulkan efek jerah bagi para pelaku pelecehan seksual, dan yang kedua agar para korban itu punya tempat untuk speak up atau tempat perlindungan gitu Kak. Ada nggak sih kak saran gimana caranya menghadapi pelecehan seksual? Kalau untuk menghindari sih agak susah ya, tapi kalau misalkan untuk menjaga diri kita sendiri, kalau menurut aku kalian kalau misalkan ke kampus itu kalian pakai pakaian yang sewajarnya aja, jangan yang terlalu terbuka gitu. Karena akan mengundang syahwat para lelaki atau dosen-dosen di kampus. Dan yang kedua itu kalian harus jaga jarak dengan dosen lelaki kalian. Apalagi kalian itu jangan berhubungan dengan dosen-dosen kalian di luar dari kegiatan kampus, karena kan kita nggak tahu nih apa yang di pikiran dosen itu tentang kita gimana. Nah, terakhir nih Kak, menurut kakak, apa sih hukuman yang setimpal untuk para pelaku pelecehan seksual? Menurut aku sih nggak ada hukuman yang setimpal untuk membalas perilaku tersebut ya. Karena kan kalian bisa bayangin deh, kayak para korbannya itu pasti punya trauma yang gede banget, mentalnya juga pasti udah hancur banget kan. Tapi menurut aku kalaupun harus dihukum, aku harap ada hukuman yang seberat-beratnya agar para pelaku itu jerak dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Oke, ada nggak sih closing statement untuk kakak untuk permisah dari kakak? Oke, boleh. Jadi guys, buat kalian semua yang pernah mengalami pelecehan seksual, atau buat kalian yang tahu teman-teman kalian pernah mengalami pelecehan seksual, coba kalian berani speak up ke orang-orang terdekat kalian atau ke publik. Karena kalau kalian speak up itu, siapa tahu kalian bisa mendapat bantuan sehingga para pelaku itu mengalami efek jerahnya. Nah, terima kasih ya Kak Tiara untuk sudah mau bergabung di acara ini, dan terima kasih juga buat pemirsa di rumah yang sudah mau menyaksikan Ozone Show. Mohon maaf apabila ada salah-salah dari kita. Terima kasih juga telah menyaksikan. Saksikan terus Our Zone Show setiap hari Senin jam 12 siang di UBS ITV. Our Zone Show, Zona kita, cerita kita.